Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari pembahasan laporan keuangan yang tadi kita membahas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Kali ini kita lanjutkan yaitu laporan yang keempat, yaitu laporan arus kas. Hal ini nanti untuk laporan arus kas akan saya bahas secara teknis ya, yang mana kalau laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca atau laporan posisi keuangan, asumsi saya sudah sering saudara buat waktu di pengantar akuntansi maupun di praktikum akuntansi. Namun untuk laporan arus kas sesuai dengan permintaan minggu-minggu yang lalu, ada beberapa yang belum memahami mengenai laporan arus kas. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara teknis pembuatan laporan arus kas. Sebelum kita bahas cara pembuatannya, kita lihat dulu apa itu laporan arus kas. Laporan arus kas itu laporan yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan selama satu periode akuntansi. Jadi kita memberikan informasi kas kita peroleh dari mana saja, kemudian kita keluarkan untuk apa saja. Ini mungkin sering kita lakukan sehingga kita akan mengetahui saldo kas kita. Hampir sama sebetulnya seperti itu, namun ada beberapa yang diatur di standar akuntansi keuangan, yang mana laporan arus kas ini menjelaskan kenaikan dan penurunan kas bersih selama satu periode akuntansi. Di dalam standar akuntansi keuangan diatur bahwa laporan arus kas itu harus memperlihatkan bagaimana aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan atau pendanaan perusahaan yang diperoleh yang mempengaruhi kas selama satu periode akuntansi. Jadi laporan arus kas ini kalau kita gambarkan yaitu ada cash inflow atau kas masuk dengan kas keluar ya, kita kelompokkan menjadi 3 kegiatan. Kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan atau pembiayaan. Jadi nanti kita melaporkan aktivitas operasi, kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi apa saja, kas keluar dari aktivitas operasi apa saja, sehingga akan kita ketahui saldo kas dari kegiatan operasi. Yang berikutnya, kegiatan investasi. Kas masuk dari kegiatan investasi itu apa saja kita laporkan, kemudian kas keluar dari kegiatan investasi apa saja, sehingga akan memperoleh saldo kas dari kegiatan investasi. Begitu juga yang ketiga, yaitu kegiatan pembiayaan atau pendanaan atau financing activities. Kas masuk yang diperoleh dari kegiatan pendanaan dan kas keluar yang dikeluarkan untuk kegiatan pendanaan kita laporkan sehingga akan memperoleh saldo kas yang berasal dari kegiatan pendanaan atau pembiayaan. Oke, sekarang kita lihat apa sih tujuan laporan arus kas. Laporan arus kas ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Laporan ini akan menjawab dari mana saja kas yang kita peroleh. Yang diperoleh perusahaan selama satu periode dari mana saja, digunakan untuk apa saja yang dapat mengubah saldo kas perusahaan. Manfaatnya kalau kita lihat ya, tanpa kas perusahaan tidak dapat bertahan. Jadi arus kas dari operasi, kita lihat kalau jumlahnya banyak, biasanya perusahaan itu berarti mampu menghasilkan kas yang cukup untuk membayar tagihan dari kegiatan operasi. Kalau jumlahnya sedikit dari arus kas operasi, artinya apa? Perusahaan perlu meminjam uang atau menjual saham untuk membayar tagihan. Karena biasanya kegiatan operasi, kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional perusahaan dalam periode tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi, apa saja sih aktivitas operasi itu kegiatan apa, aktivitas investasi kegiatan apa, dan aktivitas pendanaan itu kegiatan apa. Sekarang kita lihat penggolongannya. Aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari penghasil utama pendapatan perusahaan atau entitas. Berarti kalau misal perusahaan ini adalah perusahaan dagang, berarti aktivitas utamanya adalah menjual barang. Nah, berarti
arus kas yang berasal dari penjualan dan arus kas untuk membiayai biaya-biaya supaya kita memperoleh penjualan tersebut, itu kita laporkan dalam aktivitas operasi. Aktivitas investasi ini arus kas dan arus kas keluar itu yang berasal dari aset tetap atau aset jangka panjang lainnya atau investasi jangka panjang. Ini kita masukkan dalam aktivitas investasi. Contoh misal perusahaan membeli peralatan. Nah, membeli peralatan ini aset tetap. Aset tetap ini investasi kita. Berarti perusahaan melaporkan adanya pembelian aset tetap tersebut di dalam arus kas keluar di aktivitas investasi. Contoh lagi, perusahaan membeli saham di perusahaan lain. Nah, berarti ada kas keluar. Berarti kita melaporkan arus kas keluar di kegiatan investasi. Contoh lain lagi, perusahaan menjual peralatan. Kalau menjual secara tunai, berarti kita laporkan dalam arus kas, berarti ada kas masuk dari penjualan aset tetap. Nah, dalam hal ini kita laporkan di aktivitas investasi. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu aktivitas yang berasal dari kas masuk dan kas keluar yang terkait dengan perubahan ekuitas. Kalau perubahan ekuitas saya contohkan misal perusahaan mengeluarkan saham dibeli oleh para investor. Saat menerima uang berarti perusahaan melaporkan di dalam arus kas ada kas masuk dari penjualan saham. Bisa juga perusahaan membayarkan dividen. Membayarkan dividen kepada pemilik, kepada investor, kepada pemegang saham. Berarti ada arus kas keluar. Arus kas keluar ini kita laporkan dalam aktivitas pendanaan. Selain berkaitan dengan ekuitas, aktivitas pendanaan juga berkaitan dengan pinjaman entitas. Pinjaman entitas dalam hal ini, kalau pinjaman entitas ini jangka panjang, itu masuk aktivitas pendanaan. Kalau pinjaman entitas jangka pendek biasanya itu berkaitan dengan kegiatan operasional. Kalau kegiatan operasional berarti utang jangka pendek masuk di aktivitas operasi. Kalau utang jangka panjang masuk di aktivitas pendanaan. Oke, PSAK memberikan fleksibilitas dalam pengklasifikasian item tertentu, terutama tentang bunga, dividen, dan pajak. Contoh begini, misal bunga. Bunga kalau berasal dari pinjaman jangka panjang, ini kita masukkan dalam aktivitas pendanaan. Kalau bunga yang berasal dari utang jangka pendek, ini kita masukkan dalam aktivitas operasi. Begitu seterusnya. Oke, kita perjelas lagi, yaitu klasifikasi arus kas ini ada aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan atau pendanaan. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi itu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Kalau aktivitas investasi, transaksi kas masuk dan kas keluar yang mempengaruhi investasi dalam aset tetap dan aset jangka panjang atau investasi jangka panjang. Aktivitas pembiayaan atau pendanaan arus kas baik kas masuk maupun kas keluar dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan utang jangka panjang. Oke. Nah, isi formatnya berarti di sini coba kita lihat, ini format laporan arus kas, yaitu cash flow from operating activities atau berasal dari aktivitas operasi nanti saldonya berapa, arus kas dari kegiatan investasi berapa, arus kas dari kegiatan pendanaan berapa. Nah, aktivitas dari kegiatan operasional ditambah investasi ditambah pendanaan kita jumlah. Ya, bisa plus bisa minus tergantung dari saldo dari 3 kegiatan ini. Tidak harus plus, bisa minus kalau memang pengeluaran perusahaan lebih banyak daripada penerimaan. Kemudian kita tambahkan dari saldo kas perusahaan awal periode. Nah, kenaikan dari 3 kegiatan tadi ditambah saldo kas awal, itulah saldo kas akhir periode. Ini lebih jelas lagi, jadi arus kas masuk dan keluar dari operasi, arus kas masuk dan keluar dari aset
lancar atau aset tetap, aset jangka panjang, investasi jangka panjang, pendanaan berkaitan dengan liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Oke, ini untuk biasanya mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Nah, formatnya laporan arus kas di sini dari kegiatan atau aktivitas operasi ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kemudian aktivitas investasi tidak ada metodenya, memang hanya tadi kas masuk dan kas keluar berasal dari aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset aset jangka panjang lainnya. Kemudian aktivitas pendanaan juga tidak ada metodenya, memang satu kas masuk dan kas keluar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal. Arus kas masuk dan keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan ini dilaporkan secara terpisah. Oke, sekarang laporan arus kas itu menyajikan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi hanya dapat disajikan secara tidak langsung, ya, aktivitas operasi lebih ke secara tidak langsung. Kemudian bunga dan dividen harus diungkap secara terpisah, secara konsisten sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Pajak penghasilan diungkap terpisah sebagai aktivitas operasi kecuali dapat secara spesifik diidentifikasi sebagai aktivitas investasi atau pendanaan. Transaksi non-kas tidak dapat disajikan dalam laporan arus kas. Jadi yang disajikan dalam laporan arus kas yaitu transaksi-transaksi yang yang secara kas itu yang secara tunai. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas investasi, perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Nah, bunga dan dividen tadi yang saya jelaskan yaitu arus kas bunga dan dividen diungkap secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga, kalau beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi jika itu bunga berasal dari utang jangka pendek. Kalau pendapatan bunga biasanya pendapatan bunga itu kita peroleh karena kita melakukan investasi, kita membeli obligasi, membeli saham. Membeli obligasi berarti kita memperoleh pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu kita sajikan dalam arus kas investasi. Kalau dividen kita peroleh kalau kita mempunyai saham di perusahaan lain. Berarti karena saham berkaitan dengan ekuitas, maka pemberian dividen, kita membayar dividen kepada pemilik itu masuk di arus kas pendanaan. Sedangkan kalau kita memperoleh pendapatan dividen, kita memperoleh pendapatan dividen kalau kita membeli saham di pihak lain. Pembelian saham berarti kita membeli investasi di perusahaan lain. Karena berkaitan dengan investasi, maka pendapatan dividen kita masukkan dalam arus kas investasi. Oke, sekarang tahapan penyusunan laporan keuangan. Sumber informasinya adalah yang pertama, saudara harus punya laporan posisi keuangan komparasi. Komparasi dalam hal ini yaitu tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, saudara harus mempunyai laporan laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga, mempunyai data-data lain yang diperlukan seperti catatan atas laporan keuangan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, menghitung perubahan saldo kas dan setara kas, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, dan menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Oke, arus kas operasi. Tadi arus kas operasi yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Nah, kas masuknya biasanya itu terdiri dari penerimaan dari penjualan barang.
royalti, pendapatan lain. Nah, ini kita masukkan dalam arus kas operasi di kas masuknya. Kemudian kas masuk yang kedua dari kegiatan operasi itu penerimaan dari pendapatan sewa. Kemudian penerimaan dari pendapatan lain-lain. Kemudian arus kas keluar dari kegiatan operasi biasanya pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, bayar karyawan, misalnya biaya gaji, bayar klaim atau asuransi, membeli efek atau surat berharga perusahaan, kemudian pengembalian kredit atau membayar utang, ya, pokok pinjaman, bunga kalau ini utang jangka pendek, kemudian pembayaran biaya operasi. Biaya operasi contoh ada biaya tadi, biaya gaji, biaya listrik, biaya air, dan bisa biaya iklan, kemudian biaya administrasi, biaya supplies, itu masuk di arus kas operasi dari sisi kas keluarnya. Untuk arus kas dari kegiatan operasi ada dua metode. Tadi yang saya sajikan ada dua metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto itu diungkapkan. Kemudian kalau metode tidak langsung itu lihatnya dari laba. Laba kemudian kita koreksi, kita sesuaikan dari transaksi non kas, kemudian kita tangguhkan atau akrual dan unsur penghasil atau beban yang terkait dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Ya, di dalam PSAK dianjurkan melaporkan dengan metode langsung supaya apa? Informasi itu lebih berguna. Tapi hanya dianjurkan, boleh menggunakan metode tidak langsung. Karena ini kita taraf belajar, maka kita coba pelajari dua-duanya. Yang pertama metode langsung. Metode langsung itu penyajian aktivitas operasi. Ini masih aktivitas operasi ya. Berdasarkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Penerimaan utama dari kas bruto itu apa? Penerimaan dari penjualan barang dan jasa kepada customer atau kepada pelanggan atau kepada konsumen. Ya. Berapa penerimaan kas kita dari penjualan barang dan jasa. Kemudian kita kurangi dengan pengeluaran bunga, dividen atau pembayaran utang ya, yang memang kita gunakan dana itu untuk kegiatan operasional. Ya, jadi penerimaan kasnya kita lihat dari penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa dan dari pendapatan bunga dan dividen. Nah, bunga dan dividen. Kemudian dari penerimaan kas ini kita kurangi dengan pembayaran kas. Pembayaran kas untuk siapa? Kita bayar ke supplier berapa, kita bayar ke employer atau ke tenaga kerja atau ke karyawan, kita membayar untuk biaya operasi berapa, kita membayar untuk bunga kalau memang kita pinjam ke pihak lain, kita membayar untuk pajak berapa. Nah, ini penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas yang untuk supplier, employer, operating expense, interest dan tax ini kita jumlahkan, itulah menjadi arus kas bersih dari kegiatan operasi. Lebih jelasnya ini juga saya contohkan untuk kegiatan operasi. Langkah pertama kita coba rekap berapa penjualan barang dan jasa dari customer yang secara tunai. Ini cash receipt berarti secara tunai. Kalau ada penjualan barang dan jasa secara kredit berarti tidak kita masukkan. Nah, kalau tidak kita masukkan ya berarti tidak masuk di laporan arus kas, kan laporan arus kas hanya yang bersifat kas. Kemudian kita menerima pendapatan bunga dan dividen dari pinjaman dan investasi. Kalau ini ada, kita ini tambahkan penerimaannya ini, kita kurangkan dari pembayaran secara tunai.
Pembayaran secara tunai kepada apa? Kepada supplier. Mungkin kita kemarin memberi bahan baku, membeli barang dagangan. Ya, kalau secara tunai kita masukkan di aktivitas operasi. Kas keluarnya kita masukkan di aktivitas operasi. Kepada pegawai kita membayar gaji, bayar BPJS dan seterusnya. Kemudian untuk kegiatan operasi, mungkin untuk transport, kemudian untuk penyusutan, untuk bensinnya, untuk tenaga kerjanya masuk employer ini ya, kemudian bensin tadi sudah, kemudian untuk biaya kirim ya dan sebagainya, kemudian untuk bayar bunga kepada pemilik karena kita utang kepada pihak lain kita bayar, kemudian untuk pajak ya. Ini sama dengan net cash atau kas bersih dari kegiatan operasi. Oke, berarti secara teknis, kalau saudara menggunakan metode langsung, saudara cari yang pertama, berapa kas masuk dari pelanggan atau dari customer. Caranya dari mana? Saudara cari pendapatan dari penjualannya. Total penjualan dan pendapatannya berapa? Total penjualan dan pendapatan kan ada secara tunai atau kredit. Untuk melihat yang secara tunai, saudara tambahkan kalau ada penurunan piutang. Logikanya kalau piutang tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu terjadi turun. Kalau terjadi turun berarti ada beberapa piutang itu yang sudah dilunasi. Logikanya kalau utang terlunasi, penjualannya banyak yang secara tunai. Makanya kita tambahkan. Kalau ada kenaikan piutang, malah kalau kenaikan piutangnya naik, misal tahun 2019 ini ada piutang 1 juta. Sebelumnya ada hanya 800, berarti ada kenaikan 200. Piutang bertambah biasanya berdasarkan ada penjualan secara kredit. Logikanya kalau ada kenaikan piutang berarti harus kita kurangkan dari total penjualan. Ini nanti akan penjualan ditambah ada penurunan piutang, kalau turun kita tambahkan, kalau naik kita kurangkan. Itu menjadi kas masuk dari pelanggan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, saudara cari pembayaran kas untuk supplier. Bagaimana mencarinya? Yaitu cost of goods sold atau HPP, saudara tambahkan. Kalau ada kenaikan inventory, itu saudara tambahkan. Kalau ada penurunan persediaan atau inventory, saudara kurangkan. Kemudian saudara lihat dari account payable atau utang dagang. Kalau terjadi penurunan, itu malah saudara tambahkan dari cost of goods sold, yaitu harga pokoknya tadi. Kemudian kalau account payable atau utang dagangnya naik, malah justru saudara kurangkan. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, saudara cari pembayaran kas dari biaya operasi. Saudara cari biaya operasi perusahaan berapa, dikurangi dengan biaya penyusutan, dikurangi biaya amortisasi, ditambah kalau ada kenaikan perlengkapan. Kalau perlengkapan turun, saudara kurangkan. Kemudian saudara lihat ada biaya dibayar di muka. Kalau biaya dibayar di muka naik, saudara tambahkan. Kalau biaya dibayar di muka turun, saudara kurangkan. Dan saudara lihat lagi ada utang biaya. Nah, kalau utang biaya atau accrued expense payable, utang biaya ya, ini kalau turun tahun sekarang dengan tahun yang lalu terjadi penurunan, maka saudara tambahkan. Atau kalau terjadi kenaikan, saudara kurangkan. Nah, ini rumus untuk mencari aktivitas kas dari aktivitas operasi, saldo kas dari aktivitas operasi. Sehingga saldo kas dari aktivitas operasi, arus kas operasi, yaitu cash received from customer tadi yang pertama, kalau ketemu berapa, dikurangi cash payment to supplier, dikurangi cash payment for operating expense. Oke,
Ini yang metode secara langsung. Untuk lebih jelasnya kita langsung ada contoh ya. Saya langsung ke contoh. Ini saya ibaratkan ada contoh yaitu laporan keuangan, laporan posisi keuangan tahun 2019 dengan tahun 2018. Ya, kemudian ini masih laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan laba ruginya, ini saya buat simple, kemudian ada informasi-informasi tambahan. Nah, untuk mencari laporan arus kas dari kegiatan operasi dengan metode langsung, caranya yang pertama, saudara, ini saya sandingkan juga dengan saya masukkan ke Excel, ya, saudara. Pindah dari soal itu kita pindah ke Excel untuk biar supaya mudah menghitungnya. Yang pertama kali saudara cari selisih antara di laporan posisi keuangan antara tahun sekarang dengan tahun yang lalu. Ya, caranya bagaimana kita cari selisih seperti biasa, yaitu tahun sekarang dikurangi tahun lalu. Ya, berarti dalam hal ini contoh kas tahun lalu 153.000, tahun sekarang 293, berarti ada kenaikan sebesar 144.000. Oke, begitu seterusnya, coba kita garis saja ya untuk menyamakan. Kemudian ini kita yang berikutnya juga kita sandingkan ya, kita garis lagi. Kalau pakai Excel lebih mudah. Oke, ini yang pertama. Jadi kita cari selisih, sudah ketemu. Kalau membacanya berarti piutang terjadi kenaikan tahun sebelumnya dengan sekarang. Kemudian persediaan ada penurunan, tahun yang lalu 180, tahun sekarang 150. Perlengkapan ada penurunan. Kemudian aset tetap ada kenaikan, ya. Tahun lalu hanya 1.050.000, ini dalam ribuan berarti 1.050.000. Kemudian tahun 2019 1.260.000, berarti ada kenaikan. Kalau ada kenaikan, logikanya berarti perusahaan telah membeli aset tetap lagi, ada menambah aset tetap. Penambahan bisa secara tunai, bisa secara kredit. Berarti kita lihat informasi tambahan pembeliannya secara tunai atau kredit. Kemudian akumulasi, di sini tahun lalu 375, sekarang akumulasinya 450. Berarti logikanya ada tambahan biaya penyusutan atau tambahan akumulasinya. Penyusutan di sini terlihat bahwa 75 inilah bisa kita anggap menjadi biaya penyusutan tahun ini. Ya. Kemudian ini hak paten. Hak paten itu aset tidak berwujud, seperti hak paten itu kayak merek ya, kita punya paten produk apa, kita patenkan, kita punya hak ciptakan ya. Ini yang menjadi aset perusahaan, yang mana misal saudara kok menjiplak dari apa yang saya punya, berarti saudara dapat di meja hijaukan gitu. Atau saudara misal menjiplak dari karya saya, bisa juga izin dan memberikan royalti kepada saya. Nah, ini contoh hak paten seperti itu. Nah, hak patennya yang lalu 174 juta, sekarang turun. Logikanya hak paten semakin lama, kalau baru biasanya nilainya tinggi, semakin lama masyarakat juga semakin jenuh dan sebagainya, yang otomatis nilainya turun. Nah, karena ini berkaitan aset tidak berwujud, maka ini namanya biaya amortisasi. Nah, jadi penurunan untuk aset tidak berwujud itu pakainya bukan penyusutan tetapi amortisasi. Oke, utang, berarti utang di sini terjadi penurunan, tahun lalu 168, tahun sekarang 153, berarti ada pelunasan. Kemudian accrued liabilities atau utang biaya terjadi kenaikan, yang semula 42 sekarang naik 60 ya. Kemudian misal bayar jangka panjang semula 450 sekarang nggak ada, berarti logikanya sudah dilunasi. Modal saham preferen semula tidak ada, sekarang baru ada, berarti baru ada penerbitan. Semula nggak punya modal saham preferen, sekarang ada, berarti logikanya perusahaan menerbitkan saham baru dijual kepada investor.
Ya, sehingga akan muncul modal tambahan, yaitu berupa modal saham preferen. Kemudian modal saham biasa, ini kita lihat tetap, berarti tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Kemudian premium saham preferen, ya, sebelumnya nggak ada, ini tahun 2019 muncul, ya, muncul di sini berarti karena tadi modal saham preferen baru dijual, nah muncul premium. Nah ini nanti dibahas di AKM 2, kenapa ada premium, seperti kayak kemarin utang obligasi ada diskonto ya, kemudian ada premium juga. Nah ini selisih, jadi sebelumnya nggak ada berarti ada kenaikan. Saldo laba sebelumnya 66, sekarang 129, jadi ada kenaikan laba. Oke, nah kita lihat di sini, setelah kita mencari selisih, coba kita cari arus kas dengan metode langsung. Tadi ada 3 tahapan. Yang pertama, saudara cari, ini saya perbesar, saudara cari berapa kas masuk dari pelanggan. Kas masuk dari pelanggan itu penjualan, total penjualan dikurangi kenaikan piutang dagang. Coba kita lihat. Kalau naik, kalau piutang dagangnya turun, berarti ini kita tambahkan. Nah, ini kalau piutang naik, itu kita kurangkan. Kalau piutang turun, kita tambahkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, di metode langsung. Nah, nih, jadi total penjualan ditambah kalau piutang dagangnya turun, kita tambahkan. Kalau piutang dagang naik, kita kurangkan. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Kita cari penjualannya berapa. Nah, ini soal. Nah, ini soal kita. Tadi ini saya perbesar. Ini soalnya laporan posisi keuangan. Nah, saudara lihat kalau penjualan, lihat di laporan laba rugi. Berarti ada berapa penjualannya? 1.980.000. Nah, coba kita masukkan di sini. Penjualannya adalah 1.980.000. Berasal dari mana? Tadi di soal. Kemudian piutangnya coba kita lihat. Piutangnya terjadi kenaikan. Kalau naik berarti kita kurangkan dari penjualan. Nah, kita kurangkan. Logikanya kalau piutang naik berarti penjualan secara kredit bertambah. Kalau penjualan secara kredit bertambah itu kan harus keluar dari laporan arus kas. Karena yang dimasukkan di sini adalah penjualan yang secara tunai. Oke, kita jumlahkan ya, yaitu penjualan dikurangi piutang dagang. Nah, kita masukkan penjualan dikurangi piutang dagang. Nah, ketemu berapa? Ini kita lihat, ketemu 1.938.000. Kalau dalam ribuan berarti 1.938.000.000. Oke, langkah yang kedua, saudara cari kas untuk pembayaran. Yang pertama untuk supplier. Kalau untuk supplier ya, kita cari ya, kita lihat rumusnya tadi. Ya, untuk supplier ya secara langsung ini. Nah, kita ingat lagi. Nih, lihat rumusnya. Pembayaran kas untuk supplier ini kita hitung dari HPP atau cost of goods sold. Kemudian lihat persediaan. Kalau persediaan naik kita tambahkan, persediaan turun kita kurangkan. Kemudian lihat utang dagang. Kenapa utang dagang? Utang dagang biasanya kita utang dagang itu kan membeli barang dagangan, membeli bahan baku, yang biasanya digunakan untuk kegiatan operasional. Kalau utang dagangnya terjadi penurunan tahun sekarang dengan tahun yang lalu, maka kita tambahkan. Kalau terjadi kenaikan antara tahun sekarang dengan tahun lalu, maka kita kurangkan. Oke, ini rumusnya. Kita kembali ke Excel lagi. Oke, tadi rumusnya HPP, kalau persediaannya naik kita tambah, persediaan turun kita kurangi, utang naik kita kurangkan, utang turun kita tambahkan. Nah, rumusnya begitu. Coba kita lihat. HPP-nya berapa? Kita lihat soalnya. Ya, HPP itu ada di laporan laba rugi. Nah, ini di soalnya. HPP
ada di laporan laba rugi ketemu 1.089.000. Kalau dalam ribuan berarti 1.089.000.000. Oke, kita masukkan ke sini, berarti HPP-nya sebesar 1.089.000.000. Kemudian kita lihat persediaan. Persediaan ternyata terjadi penurunan. Kalau turun berarti kita kurangkan. Nah, kita kurangkan. Oke, kita kurangkan, kita masukkan sini penurunannya berapa? Penurunannya 30. Kemudian kita lihat utang. Utang dagang kita ada naik apa turun? Ternyata turun. Kalau turun maka kita tambahkan. Nah, kita tambahkan sebesar berapa penurunannya? Yang dimasukkan di sini adalah penurunannya. Penurunannya 15 juta. Kita masukkan ke sini 15 juta. Oke, sekarang kita jumlahkan berapa HPP dikurangi penurunan persediaan ditambah penurunan utang, ya boleh saudara jumlah geret gitu ya. Ini sudah saya jumlahkan, tambah semua ketemu 1.074.000 atau 1.074.000.000. Berasal dari mana? Kita jumlahkan HPP dikurangi penurunan persediaan ditambah penurunan utang. Nah, ini kalau persediaannya naik bagaimana Bu? HPP ditambah kenaikan persediaan. Kalau utangnya naik berarti dikurangi kenaikan utang, gitu ya, sesuai dengan yang ada di slide tadi. Nah, ini langkah yang kedua. Coba kita lihat lagi rumusnya tadi yang metode langsung. Oke. Nah, langkah yang ketiga, setelah kita mencari pengeluaran kas untuk supplier, kita cari pengeluaran kas untuk biaya operasi. Rumusnya bagaimana? Saudara cari biaya operasi, dikurangi biaya penyusutan, dikurangi biaya amortisasi, kemudian lihat perlengkapan atau supplies. Kalau suppliesnya naik, saudara tambahkan. Kalau suppliesnya turun, saudara kurangkan. Kemudian lihat biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Kalau prepaid expense-nya naik, saudara tambahkan. Prepaid expense turun, saudara kurangkan. Kemudian saudara lihat dari biaya atau utang biaya atau accrued expense payable. Utang biaya kalau turun tahun sekarang dengan tahun yang lalu turun, maka saudara tambahkan, kalau naik saudara kurangkan. Oke, rumus ini kita masukkan di Excel. Ya, kita masukkan sini. Pengeluaran kas untuk biaya operasi yaitu biaya operasi dikurangi biaya penyusutan, dikurangi biaya amortisasi, kemudian kita lihat perlengkapan. Perlengkapan ternyata turun. Kalau turun berarti mengurangi. Kalau perlengkapannya naik berarti kita tambahkan. Kemudian lihat utang biaya. Utang biaya di sini terjadi kenaikan. Kalau utang biaya naik maka kita kurangkan. Gitu, ya. Oke, sekarang kita masukkan biaya operasi. Biaya operasinya berapa? Kita lihat untuk biaya operasi, saudara lihat di soal, yaitu di laporan laba ruginya. Oke, sekarang kita lihat laporan laba ruginya. Nah, di sini kita lihat biaya operasinya berapa. Biaya operasinya adalah 690 juta. Ya. Nah, kita masukkan di Excel 690 juta. Kita kurangi biaya penyusutan. Biaya penyusutannya berapa? Saudara lihat selisih di akumulasi penyusutan. Ya, akumulasi penyusutannya pasti naik ya. Kenapa ini minus? Minus karena memang akumulasi itu mengurangi aset tetap. Ini biaya penyusutannya berarti berapa? 75 juta. Kenapa kita kurangkan di sini? Karena sebenarnya biaya penyusutan itu tidak ada kaitannya dengan kas keluar. Sehingga biaya operasi kan ada salah satunya biaya penyusutan. Maka biaya penyusutan harus kita outkan, kita keluarkan, ya, makanya kita kurangi. Kemudian kita kurangi amortisasi juga sama. Amortisasi tidak ada kaitannya dengan kas keluar. Amortisasi didapat dari aset tak berwujud. Kalau terjadi penurunan berarti kita mengakui itu adanya biaya amortisasi. Itu 21 juta. Kita masukkan ke sini.
Oke, kemudian kita kurangi perlengkapan. Perlengkapan ternyata turun. Kalau turun kita kurangi, ya. Kita masukkan ternyata tadi penurunannya itu 9 juta. Kemudian kita lihat, ya, kita lihat kenaikan utang biaya atau accrued liabilities, ya, ternyata ada kenaikan. 2018 itu 42 juta, 2019 60 juta, berarti ada kenaikan 18 juta. Kalau utang biaya naik, maka kita kurangkan, ya, kita kurangkan di sini ada kenaikannya sebesar 18 juta. Oke, kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan berapa ketemunya. Ya, kita jumlahkan di sini. Nah, ketemunya kita jumlahkan seperti tadi. Biaya operasi dikurangi biaya penyusutan, dikurangi biaya amortisasi, dikurangi penurunan perlengkapan, dikurangi kenaikan utang biaya. Nah, ketemu di sini 567 juta. Oke, berarti kas dari pelanggan, ya, berapa kita cantumkan di sini. Kita sama dengankan ini, ya, kita sama dengan ini, berasal dari ini sama dengan ini, sudah kita hitung, ya. Kemudian kas dari pembayaran supplier berapa, kita masukkan, yaitu sebesar 1.074.000 atau 1.074 juta. Dari biaya operasi berapa, ini tadi sudah kita hitung, yaitu 567 juta. Oke, kita jumlahkan yang dari pengeluaran ini 1.074.000 atau 1.074 juta ditambah 567 juta. Kita tambahkan ini yang dari pengeluaran, sehingga arus kas bersih dari kegiatan operasi itu kas dari pelanggan, penerimaan kas dari pelanggan dikurangi kas untuk pembayaran. Nah, kita kurangkan di sini. Nah, berarti arus kas bersih dari aktivitas operasi ketemu 297 juta. Ini kalau pakai metode langsung, ya, mungkin semoga dapat memahamkan. Kemudian dari aktivitas operasi ada juga kita mencari pakai metode tidak langsung. Nanti ketemunya sama, cuma caranya yang berbeda. Kalau metode tidak langsung itu lihatnya dari laba bersih. Ya, laba bersih kita lihat perubahan aset dan liabilitas untuk aktivitas operasi. Aset lancar, ya, bukan aset tetap, ya, aset lancar. Kemudian liabilitas ini liabilitas jangka pendek, ya, untuk kegiatan-kegiatan operasi, apakah naik atau turun, kita lihat perubahannya. Kemudian kita tambahkan beban bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi, baru ketemu arus kas dari kegiatan operasi. Nah, ini bisa kita rinci lagi. Laba bersih, kalau nanti aset lancarnya naik, maka laba bersih saudara kurangkan dari kenaikan aset lancar tadi. Kalau turun, saudara tambahkan. Kemudian lihat dari utang jangka pendeknya, utang lancar. Kalau utang lancarnya itu naik, berarti saudara tambahkan. Kalau turun, saudara kurangkan. Jadi laba bersih dikurangi kenaikan aset lancar. Kalau turun berarti ditambah penurunan aset lancar. Ditambah kenaikan utang lancar. Kalau utang lancar turun berarti dikurangkan penurunan utang lancar. Oke, kemudian ditambah beban bukan kas, yaitu depresiasi dan amortisasi. Inilah arus kas dari kegiatan operasi. Nah, gambar ini saya dapatkan dari bukunya Rakaiso yang menjelaskan kalau metode tidak langsung itu penyajian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto yang disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi non-kas, penangguhan atau accrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus investasi atau pendanaan. Jadi laba bersih atau net income ditambah biaya depresiasi, ditambah amortisasi aset tak berwujud, amortisasi dari diskonto obligasi. Kemudian kalau ada naik, ya, kenaikan yaitu kewajiban
pajak, kemudian kalau ada kerugian investasi, kemudian kerugian dari impairment of asset, kemudian ada penurunan piutang, penurunan inventory, penurunan biaya di muka. Jadi ini total asetnya kalau terjadi penurunan malah justru menambah laba bersih, addition itu penambahan. Kalau kita lihat dari utang jangka pendek, yaitu kalau terjadi penurunan utang dagang maka kita tambahkan, kalau terjadi kenaikan utang biaya kita tambahkan pula. Tapi kalau kebalikannya, asetnya malah kali ini aset turun, aset naik, saudara kurangkan. Laba bersih saudara kurangi dari kenaikan-kenaikan aset lancar. Kalau terjadi penurunan di utang jangka pendek, kalau naik saudara tambahkan utang jangka pendeknya, tapi kalau terjadi penurunan utang jangka pendek maka saudara kurangkan, laba dikurangi penurunan yang terjadi di utang jangka pendek. Inilah net cash flow atau arus kas dari kegiatan operasi dengan metode tidak langsung. Oke, kita sebelum masuk ke kegiatan yang lain, kita contohkan tadi soalnya sama persis. Kita langsung ke Excel, ya, kita langsung ke Excel. Nah, soalnya tadi sama seperti ini, coba kita lihat dengan metode tidak langsung. Kalau metode tidak langsung, tadi yang kita masukkan ke sini, ya, ini rumus ini kita masukkan ke Excel, ya. Nah, kita masukkan ke Excel, kalau indirect ini. Arus kas dari biaya operasi metode tidak langsung, laba bersih, kemudian ditambah biaya penyusutan, ditambah biaya amortisasi. Saudara lihat dari aset lancar non-kas, ya, non-kas. Aset lancar ini yang terjadi kenaikan, aset lancar ini terjadi kenaikan, maka saudara kurangkan. Kalau terjadi penurunan, saudara tambahkan. Kemudian lihat dari selisih yang ada di utang jangka pendek. Kalau terjadi penurunan, saudara kurangkan. Kalau terjadi kenaikan, saudara tambahkan. Ini persis yang ada yang saya tampilkan di sini. Kalau aset lancar naik, kita kurangkan. Aset lancar turun, kita tambahkan. Utang lancar naik, kita tambahkan. Utang lancar turun, kita kurangkan. Begitu, ya. Sehingga kita masukkan ke sini. Oke, kita kerjakan dari metode tidak langsung. Laba bersih, kita lihat laba bersih kita berapa. Laba bersih ini kita dapat di soal, yaitu di laporan laba rugi. Oke, kita lihat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi di sini kita lihat laba bersihnya. Laba bersih ada 201 juta. Oke, kita masukkan ke sini. Laba bersihnya ada 201 juta, ini dalam ribuan. Kemudian kita tambahkan biaya penyusutannya berapa, kita lihat tadi biaya penyusutan 75 juta, biaya amortisasi 21 juta. Oke, kita masukkan ke sini 75 juta, kemudian kita tambahkan biaya amortisasinya 21 juta. Oke, kita lihat yang aset lancar selain kas, aset lancar selain kas, kalau naik kita kurangkan, kalau turun kita tambahkan. Kita satu persatu. Piutang naik berarti kita kurangkan. Ya, kurangi kenaikan piutang tadi berapa? Kenaikan piutang ada 42 juta. Oke, kita masukkan 42 juta di sini. Kemudian persediaan turun, perlengkapan juga turun. Kalau turun berarti kita tambahkan. Nah, tambah penurunan perlengkapan, ya. Kemudian tambah lagi penurunan persediaan. Nah, kita tambahkan. Kemudian lihat dari sisi utang. Utang dagang, utang lancar, ya. Utang dagang sama utang biaya. Kalau utangnya turun, itu kita kurangkan. Kalau utang naik, maka kita tambahkan. Nah, di sini utang dagang turun, maka kita kurangkan, ya, jumlahnya tadi. Kemudian utang biaya itu naik, maka kita tambahkan. Oke, kita jumlah, ya, jumlahnya yaitu, ya,
laba bersih ditambah penyusutan, tambah amortisasi, dikurangi kenaikan piutang, ditambah penurunan perlengkapan, ditambah penurunan persediaan, dikurangi penurunan utang, dan ditambah kenaikan utang biaya, maka kita jumlahkan ketemu 297. Ya, berarti saudara lihat antara direct method ya, yaitu ketemu 297, dan indirect method sama hasilnya, cuma caranya berbeda. Kalau metode tidak langsung mulai dari laba ditambah biaya penyusutan ditambah biaya amortisasi dikurangi kenaikan aset lancar, kalau terjadi penurunan maka ditambah penurunan aset lancar, kemudian kalau ada penurunan utang kita utang lancar kita kurangkan, kalau ada kenaikan utang lancar kita tambahkan. Nah, kalau pakai metode langsung, saudara cari penerimaan kas dari pelanggan, yaitu penjualan dikurangi kenaikan piutang, kalau terjadi kenaikan, kalau penurunan ditambah penurunan piutang. Kemudian kas yang untuk pembayaran ke supplier, HPP dikurangi penurunan persediaan, kalau persediaan naik berarti kita tambahkan, ditambah penurunan utang, kalau terjadi kenaikan utang berarti kita kurangi. Kemudian biaya operasi berasal dari biaya operasi dikurangi biaya penyusutan, dikurangi biaya amortisasi, kemudian dikurangi penurunan perlengkapan, kalau perlengkapan naik berarti tambahkan, kebalikannya, kemudian kenaikan utang biaya kita kurangkan, kalau penurunan utang biaya maka kita tambahkan. Oke, kita simpulkan di sini kas dari pelanggan ditambah kas untuk pembayaran supplier dan biaya operasi. Ketemu arus kas dari kegiatan operasi baik direct method dan indirect method, yaitu metode tidak langsung adalah sama sebesar 297 juta. Ya, sampai sini semoga metode arus kas baik langsung dan tidak langsung dapat dipahami. Setelah kita mencari arus kas dari kegiatan operasi, yang berikutnya langkah kedua, kita mencari arus kas dari investasi. Saudara lihat, apakah ada kas masuk atau kas keluar yang berkaitan dengan aset tetap dan investasi jangka panjang. Kalau ada kas masuk, kas keluar, dimasukkan ke arus kas investasi dari aset tetap dan investasi jangka panjang, berarti kita masukkan di arus kas masuk dan arus kas keluar di kegiatan investasi. Nah, contohnya apa? Kas masuk contohnya penerimaan penjualan aset tetap. Perusahaan menjual aset tetap, menerima secara tunai. Aset tidak berwujud kita jual, aset jangka panjang kita jual. Kalau secara tunai berarti kita masukkan cash inflow-nya di aktivitas investasi. Penerimaan kas dari kontrak future atau forward, future untuk pendanaan. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan. Kemudian penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Kalau cash flow-nya, ya, kas keluarnya dari kegiatan investasi, biasanya untuk pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap maupun tetap. Aset tetap, aset tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, kemudian pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan, dan pembayaran untuk membeli instrumen utang dan sebagainya. Ini biasanya akun-akun yang ada di perseroan terbatas terbuka. Nanti bisa dilihat contoh-contoh itu di laporan keuangan yang sudah saudara pilih. Ya. Ini saya contohkan di soal yang tadi kita bahas, ya. Di sini tidak ada informasi, ya. Informasi tambahannya itu, ya, ini kita lihat soal. Informasi tambahannya hanya informasi saldo akumulasi penyusutan hanya disebabkan oleh pencatatan beban penyusutan tahun berjalan. Perubahan akun saldo disebabkan pengakuan laba bersih dan pembagian dividen. Nah, berarti ada pembagian dividen 138 juta. Informasi lain apakah aset bertambah atau tidak, kita lihat dari laporan keuangan yang disajikan. Nah, kita lihat dari selisihnya. Coba kita lihat dari aset tetap.
aset tetap di sini terjadi kenaikan. Logikanya kalau aset tetap tahun 2018 hanya 1 miliar 50, tahun 2019 menjadi 1 miliar 260, berarti ada kenaikan aset. Kalau ada kenaikan aset tetap, berarti logikanya perusahaan telah membeli aset tetap. Membelinya di sini bisa secara tunai, bisa secara kredit. Kalau di informasi tambahan ini tidak ada informasi pembelian peralatannya secara tunai atau kredit, maka asumsinya adalah secara tunai. Saat ini ada kenaikan, logikanya ada pembelian aset tetap. Nah, kita masukkan di kegiatan investasi ya. Jadi kas yang masuk ya sama kas yang keluar. Kas keluar karena kita membeli, asumsinya di sini secara tunai, maka ada pembelian aset tetap sebesar 210 juta. Ya. Kemudian kita lihat lagi, aset tetap hanya ini. Investasi jangka panjang ada? Tidak ada. Berarti sudah cukup. Kalau tidak ada, berarti logikanya arus kas dari kegiatan investasi hanya 210 juta. Nah, karena tidak ada ini yang lain. Ya, ini aset tetap hanya ini saja. Berarti kalau naik berarti terjadi pembelian. Pembelian berarti kas kita keluar. Asal di informasi tambahan tidak ada informasi pembelian aset tetap secara kredit. Misal ada tambahan seperti itu, berarti ini tidak usah kita masukkan. Tapi karena tidak ada, asumsinya secara tunai. Oke. Kemudian yang kas masuk, kalau ini misal nanti terjadi penurunan, aset tetap terjadi penurunan, logikanya misal ya kas aset tetap 2018 ada 1 miliar, tahun 2019 terjadi hanya 900 juta, berarti ada penurunan 100 juta. Berarti penurunan ini logikanya kemana aset tetapnya? Berarti logikanya kita jual. Kita jualnya bisa tunai secara atau kredit. Kalau secara tunai kita jual berarti ada kas masuk. Kalau ada seperti itu berarti nanti kita masukkan kas yang diperoleh, mungkin ada penjualan aset tetap. Karena ini di soal tidak ada, maka di sini tidak kita masukkan. Oke, kita lanjutkan aktivitas yang terakhir, yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu aktivitas kas masuk dan kas keluar yang berasal dari yang berkaitan dengan ekuitas atau modal. Modal dalam hal ini kalau perseroan terbatas terbuka bisa berkaitan dengan saham, menerbitkan saham baru. Kalau dari perusahaan yang EMKM atau etap, berarti pemilik memberikan modal lagi. Nah, atau pemilik ngambil, berarti itu nanti kaitannya dengan outflows ya, yaitu kas keluar dari aktivitas pendanaan. Bisa juga dari pinjaman jangka panjang. Kalau misal kita perusahaan baru meminjam bank jangka panjang, berarti baru menerima kas, pinjaman jangka panjang itu kita masukkan di arus kas masuk kegiatan pendanaan. Begitu juga kita misal menerbitkan obligasi, menerbitkan utang wesel saat baru kita menerima, kas masuknya kita masukkan dalam arus kas masuk kegiatan pendanaan. Tapi kalau kita melunasi pinjaman, membayar kas ya untuk leasing dan untuk misal bayar pokok pinjaman, bayar bunga pinjaman jangka panjang, kita masukkan arus kas keluar. Oke, kita lihat di sini ya, kita lihat di soal ya. Kita lihat di soal yang kita analisa mana? Coba. Selain aset lancar tadi sudah, aset tetap sudah, utang lancar sudah. Berarti hanya lihat utang jangka panjang dan modal. Saudara lihat dari selisihnya. Contoh wesel bayar jangka panjang. Tahun sebelumnya ada 450. Tahun sekarang tidak ada. Logikanya apa? Sudah dilunasi. Berarti pelunasan ada tidak di informasi lain? Kalau pelunasan logikanya pakai secara tunai. Berarti penurunan wesel bayar jangka panjang berarti ada pembayaran utang jangka panjang. Ini kita masukkan dalam kegiatan pendanaan yang kas keluar. Nah, kas keluar kita ada pelunasan wesel bayar sebesar 450 juta. Ya. Kemudian modal saham referensi sebelumnya tidak ada, sekarang ada, berarti baru ada penerbitan. Kalau baru ada penerbitan berarti perusahaan menerima uang. Kalau perusahaan menerima uang, kita
kita masukkan dalam kas masuk, ya, kas masuk ada penerbitan saham preferen sebesar berapa? Nah, sebesar tadi kita saham preferennya sebesar 525 juta. Oke, 645 juta. Oke, sekarang kita lihat lagi. Modal saham biasa, tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan, berarti tidak pengaruh ke laporan arus kas. Kemudian premium, sebelumnya nggak ada, sekarang ada. Nah, berarti logikanya kita menerima, kita masukkan di sini premium. Nah, pembayaran dividen. Kalau premium tidak ada kaitannya dengan kas, ya, karena hanya kita mengakui selisih nilai nominal dengan harga jual. Nah, maka di sini tidak kita masukkan. Yang kita masukkan di pendanaan adalah ada pembagian dividen tadi di informasi tambahan. Di soal, ya, ini ada pembagian dividen tahun berjalan sebesar 138 juta. Kalau bayar dividen berarti kita masukkan di kegiatan pendanaan. Masukkan 138 juta. Oke, kemudian kas keluarnya kita hitung, ya, kita hitung ada berapa, ya, kita hitung ada berapa, 50, kita kurangkan ini, ini ya, saya masukkan ke sini. Nanti kita jumlahkan 450 ditambah 138 ketemu 588 juta, sehingga 645 dikurangi 588 ketemu 57 juta. Oke, sekarang ya kita lihat dari aktivitas operasi sudah, aktivitas pendanaan sudah, aktivitas investasi sudah, maka format untuk laporan arus kas kita lihat di sini. Arus kas kalau pakai metode langsung ini tadi, ya, ditambah aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, kemudian ada kenaikan saldo kas, ini kita tambahkan, ditambah saldo kas awal menjadi saldo kas akhir. Kalau dari biaya metode tidak langsung, laba bersih ditambah biaya penyusutan, amortisasi, penurunan perlengkapan, penurunan persediaan, kenaikan accrued liabilities, dikurangi kenaikan piutang, penurunan utang, ya. Ini dari arus kas kegiatan operasi, kemudian ditambah arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan, kita jumlahkan, ditambah saldo kas awal menjadi saldo kas akhir. Oke, itu cara penyusunannya sudah saya jelaskan tadi, sehingga kalau kita susun pakai metode langsung, jawabannya adalah ini. Nah, jadi arus kas bersih dari kegiatan operasi, ya, ini secara metode langsung ketemu 297 juta. Dari kegiatan investasi tadi berkurang, kasnya berkurang, justru tidak ada kas masuk. Kemudian dari pendanaan ada kas masuk 57. Jadi ini kita tambahkan, bisa plus bisa minus. Ternyata plus ini 144 juta. Kemudian ditambah saldo kas awal 153. Saldo kas awal dari mana? Kita lihat soalnya. Ya, kita lihat soalnya. Nih, saldo kas awal itu adalah saldo kas akhir di tahun 2018, 153 juta. Kita masukkan ke sini, saldo kas awalnya 153 juta, ketemu saldo kas akhir. Saldo kas akhir ketemu 297 juta. Maaf, ini yang metode langsung. 297 juta. Nah, ini untuk tanda benar dan tidak, saudara harus lihat di laporan yang kita soalnya, yaitu akhir tahun 2019 saldo kasnya 297 juta. Berarti sudah benar. Nah, tanda benarnya begitu.
Oke, itu kalau pakai metode langsung. Kalau metode tidak langsung, ini diperolehnya dari mana? Tadi jelas, ditambah investasi, kemudian ditambah dari kegiatan pendanaan, ada saldo kas awal menjadi saldo kas akhir. Itu mungkin, kemudian CALK-nya ini bisa dibaca. Begitu untuk pembuatan laporan arus kas. Saya akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan dan kekurang pahaman, mari kita lanjutkan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.